pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Teror penembakan terjadi di Bandara Aminggaru, Ilaga, Kabupaten Puncak. Ratusan sopir angkot dan bandara berunjuk rasa menuntut taksi daring ditutup. Kasus kriminalitas di Merauke meningkat, DPRD desak pembangunan Siskambling. Bandara Aminggaru, Ilaga, Kabupaten Puncak kembali mendapat teror penembakan pada hari Kamis. Suara tembakan yang dilepaskan anggota KKB membuat para penumpang yang hendak berangkat berlarian menyelamatkan diri. Begitu juga dengan aktivitas penerbangan sempat terhenti akibat teror penembakan. Tembakan kemudian dibalas aparat gabungan dari Satgas Ops Damai Kartens dan aparat TNI yang berada di bandara. Kontak tembak antara kedua belah pihak berlangsung selama 2 jam lebih hingga akhirnya situasi terkendali. Mereka melakukan 2 kali aksi penembakan di landas pacu serta apron Bandara Aminggaru, Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Sekitar pukul 7.30 dan 10.30 waktu Indonesia Timur. Kelompok KKB tersebut melakukan penembakan dari titik buta atau melalui hutan-hutan yang ada di sekitaran Bandara Aminggaru, Ilaga. Dari hasil pemantauan via drone terdeteksi keberadaan 3 orang kelompok kriminal bersenjata yang membawa senjata laras panjang jenis M16, AK-47 dan 1 senjata api pendek. Tidak ada korban jiwa dan kerugian material atas penyerangan yang diduga dilakukan oleh kelompok KKB wilayah Gome tersebut. Namun, aparat gabungan Satgas Ops Damai Kartens dan TNI langsung merespon cepat penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku yang dilakukan di sekitar lokasi kejadian. Pada pukul 11.00 waktu Indonesia Timur, Bandara Aminggaru Ilaga telah kembali beroperasi seperti biasa. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini dan aktivitas penerbangan kembali berjalan normal. Teror penembakan di Bandara Ilaga diduga dilakukan kelompok KKB pimpinan Jeki Murib. Dari Ilaga, Kabupaten Puncak, Igobat Momolin melaporkan. Sopir angkot dan taksi Bandara Mopah Merauke berunjuk rasa di kantor DPRD Provinsi Papua Selatan. Mereka memprotes keberadaan angkutan online yang saat ini beroperasi di Merauke dan sekitarnya. Angki, koordinator sopir mengatakan, selama angkutan daring beroperasi, pendapatan mereka menurun hingga 50%. Sebelum ada angkutan online, para sopir angkot dan mobil bandara bisa mendapatkan penghasilan Rp200.000 dalam sehari. Kini hanya Rp100.000 per hari. Itu belum dipotong pengeluaran BBM. Kita tuntutannya bahwa kita menolak hadirnya vaksin di Provinsi Papua Selatan. Alasannya karena dampaknya akan dia akan mempengaruhi kita punya pendapatan. Nah, selama ini kan kita aman-aman saja. Setelah masuknya vaksin, dia punya biayanya di bawah standar. Tidak sesuai dengan standar SOP yang kesepakatan kita waktu dengan almarhum Pak Beni Latumaina. Nah, jadi ini kan dampaknya merugikan kita. Saya punya teman-teman dari otoritas bandara, sekaligus teman-teman juga dari angkot. Kalau dia berapa tarifnya dia? Kalau di sini tarifnya tuh 10.000 sampai 20.000 satu kali lari? Iya, 1 kali lari. Nah, itu kan dampaknya juga kita. Pendapatan akan berkurang. Kalau ketetapan yang dulu berapa memang? Yang dulu kalau kita punya yang kemarin kan tetapnya otoritas bandara sesuai dengan kesepakatan dari otoritas. Kalau dari angkot tetap 7.000. Nah, tapi setelah masuk ini kan mulai gangguan ini.
dampaknya akan sudah mulai kelihatan. Para sopir angkot diterima anggota DPRD Papua Selatan dan berjanji akan membahas masalah ini dengan instansi terkait. Usai diterima aspirasinya, sopir taksi ini membubarkan diri. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Aksi kriminalitas akhir-akhir ini terus meningkat di Merauke. Bahkan aksi kriminal ini tidak lagi melihat waktu dan lokasi kejadian. Belum lama ini misalnya seorang jemaah Masjid Al-Ikhlas Transito, Kabupaten Merauke, yang sedang sholat subuh tiba-tiba dibacok hingga luka parah. Kejadian ini mendapat tanggapan sejumlah anggota DPR Provinsi. Mereka angkat bicara terkait kriminalitas yang belakangan marak terjadi. Mereka berharap agar pelaku segera diringkus dan meminta warga mengaktifkan kembali Siskamling. Kriminal itu kita harus coba cari akar masalahnya. Kenapa orang harus mencuri? Kenapa orang bisa bertindak kriminal? Tentu landasan pertama itu karena persoalan ekonomi. Ini menjadi tantangan besar untuk kita semua, terutama pemerintah daerah, untuk membuat sebuah kebijakan bagaimana masyarakat ini bisa mendapatkan pekerjaan atau roda perekonomian ini bisa lancar. Saya lihat itu sebenarnya tidak ada masalah ya, tapi kadang-kadang itu orang dikuasai minum. Banyak itu saya lihat, karena saya sering jalan juga, dapat itu orang-orang begitu juga. Tapi sampai bisa persoalan begitu, apalagi orang habis dari Masjid ya. masjid, itu paling tidak terhormat. Jadi memang itu kriminal murni ya. Ya, Mau curi kotak amal ya. kemungkinan besar ke situ. Tapi ya memang itu kalau sudah minum itu kan kita bisa lihat. Semua berani. Kami mengharapkan aparat kepolisian segera mengambil langkah-langkah konkret sehingga pengungkapan kasus ini menjadi jelas, tidak menyebar kemana-mana isunya dan segera diproses sesuai hukum yang berlaku. Cukup memprihatinkan Mara saat ini Merauke ya bacok-bacokan itu mungkin ya apa perlu ada penjagaan pos kamling itu ditingkatkan. Terus bagaimana sambutan hangat situasi dan kondisi seperti ini untuk Polres dan Kodim tentunya pemerintah daerah juga harus ikut andil. Selain mengaktifkan Siskamling, DPRD juga mendesak kepolisian rutin berpatroli di wilayah rawan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. DPRD Kabupaten Mimika menyoroti kasus korupsi yang belakangan ini marak terjadi. Dalam beberapa minggu terakhir ini, aparat penegak hukum mengungkap kasus korupsi di Kabupaten Mimika. Anton Alom, salah satu anggota DPRD Kabupaten, mengatakan jika suatu daerah dengan APBD besar, dipastikan banyak kasus korupsi yang terjadi di daerah tersebut. Ia juga menyesalkan banyak pejabat di Kabupaten Mimika yang mengkorupsi dana APBD untuk kepentingan diri sendiri dan menyengsarakan warga Mimika. Pendapatan belanja negara maupun belanja daerah itu harus tuntas. Tidak boleh lagi dalam penanganan kasus korupsi itu tidak ada yang setengah-setengah, tidak boleh. Tidak ada lagi ada main-main bisikan-bisikan, tidak ada. Harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ya, karena memang kita tahu di mana sumber pendapatan anggaran yang besar itu pasti ada potensi konfliknya tinggi. Sementara masyarakat keadaan kondisi di Timika saja banyak yang dikategorikan masih miskin. Rumah-rumah sudah tidak layak lagi huni, jalan-jalan sudah hujan besar itu sudah orang kalang kabur, tidak bisa lagi mereka tempati rumah yang bagus. Anton mendesak polisi dan jaksa bekerja maksimal karena APBD Mimika mencapai 9 triliun, tapi masyarakat masih hidup dalam kemiskinan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Polda Papua Barat menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dalam rangka Bakti Kesehatan Hari Bayangkara ke-79 tahun. Pemeriksaan kesehatan gratis adalah wujud kepedulian Polri terhadap kesehatan masyarakat di Manokwari, Papua Barat.
Pelayanan kesehatan gratis ini tentu tidak disia-siakan karena bagi sebagian warga Manokwari, biaya kesehatan masih tergolong mahal. Oh, stunting. Hati mama hari ini merasa senang ya mama? Berarti gratis mah? Gratis. Terima kasih banyak. Tapi karena sudah bikin kegiatan ini kami tidak bisa. Berarti mama merasa senangnya? Ya senang, terima kasih karena kita harus gratis. Gratis ya mama, tidak dipungut biaya mama? Kita laksanakan adalah untuk pemeriksaan kepada pengemudi ojol itu minimal 500 dan kita sudah tercapai. Dari itu sudah 2 minggu kita melakukan ke berbagai tempat baik di terminal, di pelabuhan maupun di bandara di Kabupaten Masai. Kemudian Kabupaten Umum juga, kemudian anak stunting kita targetnya ada 13, kemudian sakit jantung ada 10, kemudian donor darah 200, kita masal 25, ibu hamil 10, kemudian pemeriksaan kepada masyarakat umum termasuk rekan-rekan jurnalis nih kita persilakan karena kita gratis di hari ini. Kita lakukan yang terbaik, seandainya ada yang perlu ditata laksana lanjutan, kita siap untuk menindaklanjutinya. Pemeriksaan kesehatan gratis meliputi pengobatan umum, pemeriksaan USG, jantung, bedah minor, penyuluhan gigi, dan mulut anak. Masyarakat berharap bakti kesehatan rutin digelar karena mereka sangat terbantu. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Jumlah pasien demam berdarah di Merauke meningkat drastis selama 2 bulan terakhir. Dari Maret hingga awal Juni ada 10 pasien yang dirawat di RSUD Merauke. Dinas Kesehatan Merauke tidak mau kecolongan dan mengambil langkah antisipasi dengan mengajak masyarakat Merauke untuk waspada. Kepala Dinas Kesehatan Merauke, Nevil Muskita, meminta warga menerapkan pola hidup bersih. Cuma 2-3 kasus itu. Kalau orang begitu masuk itu kan diduga ya. Tetapi hasil pemeriksaan misalnya dari sampai dengan bulan April itu sekitar 7-10 kasus dilaporkan. Tetapi setelah kita cek, ya, kita penyelidikan ekonomi kita hasil pemeriksaannya cuma 3 yang positif. Untuk bulan ini ya? Ya, untuk 3 bulan, 4 bulan tahun ini. Jadi tidak perlu ada. Jadi mungkin memang ada gejala KRS itu, hasil pemeriksaan tinggi 4 orang yang tapi dengan saya kira dengan kondisi iklim, kondisi cuaca saat ini memang perlu diwaspadai gitu ya. Ketika mulai ada kasus pasti dengan air yang tergenang di mana-mana, populasi yang misalnya aidesnya meningkat, pasti juga potensi penularannya juga akan meningkat. Dinkes juga menganjurkan warga mencegah DBD dengan menguras tempat penampungan air secara rutin dan menutup rapat tempat-tempat penampungan air. RSUD Merauke juga bersiap melayani pasien demam berdarah dengue dengan langsung merawatnya di ruang perawatan intensif. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Hari Donor Darah Sedunia diperingati di Merauke dengan aksi donor darah yang berlangsung di Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia, Merauke. Aksi donor darah ini terkumpul 250 kantong darah yang selanjutnya akan disebar ke 3 rumah sakit. Tidak hanya warga, aksi donor darah ini juga diikuti anggota TNI dan Polri. Mereka merasa bangga menjadi orang yang dapat mendonorkan darahnya untuk kemanusiaan. Ya, ada kebanggaan. Transfusi darah kan memang dibutuhkan untuk kemanusiaan ya, artinya untuk menolong sesama manusia yang membutuhkan untuk berkaitan dengan donor. Nah, ini kesempatan di Hari Donor Darah Sedunia ini, momen-momen kita untuk secara integrasi TNI Polri bersama masyarakat ikut melaksanakan donor bersama dan menyumbangkan darah lah, khususnya untuk di Kabupaten Merauke. Pimpinan Unit Transfusi Darah Merauke, Siti Jumiati, meminta lembaga lain terus melakukan donor darah untuk mengisi stok di Bank Darah PMI Merauke. Estimasi 250 pendonor untuk kegiatan HDDS hari ini. Kegiatan kita sebenarnya dari tanggal 1 Juni sampai 31 Juli, Pak. Jadi selama 2 bulan ini kita melakukan rangkaian kegiatan donor darah. Kita mengundang beberapa instansi dari sekian
Stok darah di PMI Merauke kerap habis karena kebutuhan darah sangat tinggi di 3 rumah sakit. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pimpinan Organisasi Papua Merdeka Wilayah Papua Pegunungan, Egyanus Kogoya, terungkap menanam dan menjual ganja untuk membeli senjata. Terungkapnya penjualan ganja itu setelah polisi menyita sebuah ponsel milik keponakan Egyanus Kogoya dalam kontak tembak pekan lalu. Dari hasil pemeriksaan ponsel, ditemukan foto dan video Egyanus Kogoya di ladang ganja yang terletak di distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo. Ladang tersebut diduga kuat menjadi sumber pendanaan pembelian senjata oleh kelompoknya. Warga di kawasan Mangga 2 Merauke, Papua Selatan pada hari Sabtu geger dengan sesosok mayat yang tergeletak di jalan. Belakangan, identitas mayat diketahui bernama Anton, berusia 30 tahun dan merupakan warga setempat. Keluarga langsung melapor ke Polres Merauke dan polisi langsung memeriksa lokasi kejadian serta mengevakuasi jasad ke rumah sakit. Dari hasil olah TKP, polisi menduga korban tewas dibunuh karena di bagian lehernya ada bekas luka gorokan senjata tajam. Sebuah mobil pick-up terjun ke jurang di kilometer 7, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Tim SAR berhasil mengevakuasi seluruh korban dari dasar jurang meski harus menghadapi medan yang berat dan terjal. Sebanyak 7 korban selamat langsung dilarikan ke Rumah Sakit Pramita Warmare untuk mendapatkan penanganan medis intensif. 1 korbannya meninggal dunia dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Papua Barat. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Mimika selama 2 hari berturut-turut menyebabkan banjir di sejumlah wilayah di kota Mimika, Papua Tengah. Sejumlah permukiman warga di Kampung Iwaka, Kampung Pigapu, dan Kampung Hiripao terendam air akibat meluapnya sungai. Air yang meluap merendam rumah-rumah warga dengan ketinggian bervariasi. Pemerintah daerah mengimbau masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah pegunungan dan lereng, untuk tetap waspada dan menjauhi lokasi rawan longsor. Ratusan orang asli Papua yang tidak lolos seleksi ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Selatan menggelar aksi demonstrasi. Aksi dilakukan di kawasan Tugu Libram, Merauke, dan berlanjut dengan long march menuju kantor DPRP Papua Selatan di Jalan Onggat Mit, Kabupaten Merauke. Dengan suara lantang, para pendemo menyuarakan kekecewaan mereka atas hasil seleksi ASN yang dinilai tidak berpihak pada OAP. Mereka meminta pemerintah Provinsi Papua Selatan segera turun tangan dan memperjuangkan nasib mereka yang gagal lolos dalam rekrutmen ASN. Pemprov Papua Selatan telah membuka formasi penerimaan ASN sebanyak 1.000 orang dengan proporsi 10% untuk OAP dan 20% untuk non-OAP.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.